Pemirsa, Gunung Api Sinabung kembali erupsi tadi pagi. Ini merupakan erupsi ketiga dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali erupsi pada pukul 10:16 waktu Indonesia Barat. Dengan tinggi kolom abu sekitar 5.000 meter ke arah timur dan tenggara. Warga yang terdampak abu vulkanik diimbau agar melindungi diri dengan masker. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah. Erupsi Sinabung kali ini merupakan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Sebelumnya, erupsi Sinabung terjadi 8 Agustus 2020, Sabtu dini hari sekitar pukul 1:58 waktu Indonesia Barat, mengeluarkan abu vulkanik setinggi 2.000 meter. Pada sore harinya sekitar pukul 17:18 waktu Indonesia Barat, Sinabung kembali erupsi dengan mengeluarkan abu vulkanik lebih kurang 1.000 meter. Hingga kini status Gunung Sinabung masih siaga level 3. Jenazah seorang pelajar yang tewas saat mendaki Bukit Piramid Senin dini hari tiba di RSUD Kusnadi Bondowoso. Korban, seorang pelajar jatuh terpeleset ke jurang dengan kedalaman puluhan meter. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah Multazam Azari tiba di kamar mayat RSUD Bondowoso. Korban diketahui tewas usai mendaki gunung bersama teman-temannya. Korban mendaki ke kawasan punggung Naga Bukit Piramid bersama 4 temannya yang juga seorang pelajar. Saat menuruni tebing bukit, diduga korban terpeleset dan jatuh ke jurang sisi utara. Proses evakuasi remaja sempat berlangsung lama karena sulitnya medan yang harus dilalui oleh petugas. Selain itu, minimnya peralatan juga membuat petugas harus ekstra hati-hati. Ini berita di medsos terutama yang bisa kami sampai berita informasi kami cek ke keluarga, kemudian saya cek ke Polsek Curadami memastikan bahwa betul yang namanya Ari, korban yang hilang ini. Almarhum rencananya akan dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari kediamannya. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah nomor 41 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Tanggapan beragam disampaikan sejumlah pegawai KPK. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 ini ditandatangani Jokowi pada 24 Juli 2020 dan diundangkan pada 27 Juli 2020. Dengan terbitnya aturan ini, maka pegawai KPK kini berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Total ada 4 bagian dan 12 pasal yang termaktub dalam aturan tersebut. Namun sejumlah pegawai KPK khawatir perubahan ini memperlambat kinerja lembaga anti rasuah ini. Untuk plus dan minusnya, untuk plusnya ya pastinya kita jadi lebih lebih hati-hati lagi dalam menangani tugas, karena bagaimanapun ya kita ada pengawasan. Nah, untuk sisi lainnya dalam hal bagaimana kita melaksanakan tugas memang agak sedikit pelan ya. Pelan dalam artian ya kita mesti menyusun timeline yang memang tidak bisa secepat yang dulu. Saya karena masih baru, jadi saya belum memahamin sekali. Cuman ya kalau niatan pembuat undang-undang ini lebih baik tentu ya didukung gitu aja sih. Kalau untuk independensinya sendiri kan selama ini kan mandiri, kemudian harus itu juga. Ya saya rasa sepanjang organisasi masih memberikan jalan untuk mencoba untuk independen, saya pikir bisa terjaga gitu. Buat saya sih tetap kita menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan saja di masing-masing unit, direktorat maupun deputian. Itu aja sih. Kalau mempengaruhi kinerjanya nggak sih? Mudah-mudahan nggak, Mbak. Kita tetap menjaga integritas sama seperti kode etik yang sudah dibuat sebelumnya. Itu aja kayaknya tetap aja lah. Walaupun ada sedih juga sih.
Untuk berperang melawan korupsi diharapkan tugas dan wewenang pegawai KPK tidak sama dengan pegawai ASN lainnya. Dari Jakarta, Yusepin Damaris, Rizky Ikhwal Juansah, iNews melaporkan. Dan bersama kami sudah terhubung Ketua Wadah Kepegawaian KPK, ada Pak Yudi Purnomo. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Mbak. Baik Pak Yudi, ini bagaimana respon pegawai KPK setelah status kepegawaiannya ini menjadi ASN? Ya, memang tentu saja kita memahami bahwa PP 41 tahun 2020 ini merupakan konsekuensi dari adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 yang kemarin direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Yang artinya bahwa salah satu ketentuan di dalam revisi tersebut, status pegawai KPK adalah aparatur sipil negara dan dalam waktu 2 tahun harus ada masa transisi untuk peralihannya. Inilah kemudian yang waktu itu menjadi polemik bahwa sebelumnya pegawai KPK adalah pegawai KPK yang diangkat dan diberhentikan KPK, kemudian bertanggung jawab kepada KPK, sistem manajemen dengan PP tersendiri yaitu PP 63 tahun 2005. Ya, kemudian sekarang statusnya bukan diangkat ya, tetapi dialihkan menjadi ASN. Inilah yang kemudian ketika itu menjadi kekhawatiran dari berbagai macam pihak, akademisi, bahkan mahasiswa sampai turun ke jalan ya ketika aksi reformasi di korupsi menolak revisi Undang-Undang KPK. Namun karena undang-undang ini sudah disetujui ya antara presiden dan parlemen, maka kemudian kita tinggal lihat bagaimana upaya turunannya yang terjadi seperti itu. Dan kami harapkan bahwa setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan di dalam peraturan gitu ya. Walaupun nantinya bahwa ini kan nanti masalah status itu terakhir akan ada di peraturan komisi yang akan dibuat oleh KPK. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, bahwa jangan sampai nanti pegawai KPK itu walaupun statusnya ASN itu bisa dimutasi kemana saja. Hal ini bisa akan berdampak kepada psikologis, kemudian yang kedua akan timbul hal yang tidak diinginkan. Misalnya ketika menangani kasus besar, nanti dia akan dipindahkan. Sehingga perlu ada suatu peraturan bahwa pegawai KPK ketika memang sudah bekerja di KPK, walaupun statusnya ASN, dia tidak akan bisa dipindahkan kemana saja. Dia akan tetap di KPK. Kenapa? Karena dari awal tujuannya adalah bergabung dengan KPK. Seperti itu, Mbak. Baik, apakah perubahan status pegawai ini bagian dari upaya pengawasan KPK? Ya, kalau saya lihat memang seperti itu, bahwa ketika pegawai KPK menjadi ASN tentu saja akan tunduk, kemudian wajib terikat dengan undang-undang ASN misalnya, dan berbagai macam ketentuan lain mengenai kepegawaian yang ada di negeri ini, seperti itu. Tapi ya ini kan sudah jadi gitu ya, undang-undangnya sudah ada tentang ASN-nya di Undang-Undang 19, kemudian PP-nya sudah ada. Tinggal tahapan terakhir yaitu peraturan komisi. Bagaimana alih statusnya? Apakah nanti misalnya pegawai tetap menjadi PNS gitu kan, atau pegawai tidak tetap menjadi P3K atau apa, itu perlu akan dibahas di peraturan komisi. Yang tentu saja kami harapkan bahwa karena memang ini adalah langsung dari pemerintah dan parlemen, maka maka peralihannya harusnya adalah smooth gitu kan. Jangan sampai tentu saja kan kita memahami ada kekhawatiran ini dan itu dan sebagainya, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Yudi Purnomo, Ketua Wadah Kepegawaian KPK sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Partai Perindo mendukung pasangan Oli Dondokambe Stephen Kandau sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Utara di Pilkada Serentak 2020. Pasangan petahana ini dinilai layak memimpin kembali karena memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Sulawesi Utara. Kiprah Partai Perindo di kancah perpolitikan negeri semakin diperhitungkan. Suara Partai Perindo sangat dibutuhkan bagi para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2020. Pada Pilkada Provinsi Sulawesi Utara, dukungan Perindo dinilai signifikan bagi pasangan Oli Dondokambe Stephen Kandau. Bahkan saat penyerahan surat dukungan Perindo di Jakarta, calon petahana ini hadir langsung bertemu Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo.
Dukungan Perindo diberikan karena keberhasilan petahana dalam membangun Sulawesi Utara dan memiliki kesamaan visi misi dengan perjuangan Partai Perindo. Kami melihat prestasi beliau dalam 4 tahun ini memajukan Provinsi Sulawesi Utara sangat luar biasa. Bahkan dalam keadaan COVID begini, kuartal kedua 2020 pertumbuhan ekonominya minusnya jauh di bawah nasional nasional minus 5,32. Di Sulut hanya 3% lebih jadi itu kan merupakan satu prestasi dan tentunya itulah kenapa kami dukung. Beliau sangat pengalaman, sudah asam garamnya udah luar biasa di partai, di dunia usaha, dan sekarang kepala daerah sudah 4 tahun terbukti, jadi sudah track record-nya itu terbukti. Tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Hari sebagai Ketua Umum Perindo yang dengan segenap hati mendukung saya mencalonkan kembali sebagai gubernur di Provinsi Sulawesi Utara. Tentu hal ini sangat membanggakan bagi saya pribadi dan keluarga, dan tentunya bagi masyarakat Sulawesi Utara yang selama ini sangat mendukung pemerintahan kita selama 4 tahun menjadi gubernur. Dukungan dari Partai Perindo membuat pasangan petahana ini optimis menang, sehingga dapat melanjutkan kembali kepemimpinan periode 2 di Sulawesi Utara, agar pembangunan daerah bisa segera dituntaskan dan dirasakan oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.